Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi Mustafa
Sudah kenal sama saya? Ya. Hah? Loh, saya kalau orang terkenal. Masa belum kenal sama saya? Hah? Belum kenal? Kalau belum kenal berarti nggak pernah lihat TV. Kita alhamdulillah bisa silaturahim ya untuk awalan. Kalau yang belum kenal saya kenali. Nanti setelah kenal ya harus dilanjutin ngajinya. Setuju? Setuju? Saya namanya Zainal Arifin, kalau di TV namanya Kang Zen. Ya, nanti buka channel Kang Zen, itu banyak TV saya di situ. Film-film saya banyak di situ. Ya, channelnya apa namanya? Kang Zen. Ya, Kang Zen. Kalau yang sudah kenal biasanya sudah gak nanya lagi. Saya tinggalnya di MA. Tahu MA Bu? MA itu Muara Angke. MA itu mana? Muara Angke. Tahu Muara Angke? Di mana? Muara Angke kok di Malaysia? Di mana sih? Muara Angke di mana? Nah, dari Malaysia ke kanan dikit, turun Jakarta ke pojok itu namanya Muara Angke. Ya, cukup. Jamaah yang saya hormati, ngaji ini perlu kita ketahui hukumnya adalah ngaji hukumnya wajib. Yang namanya wajib ini mau tidak mau ya harus mau. Karena ngaji ini hukumnya wajib, diperintahkan sekali. Ya, jangan sampai kita tidak ngaji. Kalau kita tidak ngaji, kita tidak ngerti. Ya, alhamdulillah sekarang setiap minggu Pak ada yang disediakan oleh Bapak Kiai Kanuti. Walaupun belum ada konsumsi, tapi sudah mau ngopi dan sarapan pagi. Ini harus kita kasih semangat dulu. Ya, jadi ngaji itu hukumnya wajib. Nah, gitu ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah kita datang ke sini, ya kalau niatnya ikhlas untuk ngaji, insya Allah kita akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menunggu temannya, langsung masuk sini Bu, langsung masuk sini, langsung sini aja sini, ya biar ini. Yang dekat sama ustaznya insya Allah pahalanya banyak. Yang jauh dari ustaznya pahalanya sedikit. Saya kasih motivasi satu hadis dari Rasulullah SAW. Apa sih yang kita dapatkan kalau kita mau ngaji seperti ini? Nah, ini saya bacakan supaya ibu ngerti. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sahabat Ibnu Mas'ud ini pernah mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pernah dinasehati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatnya begini, ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la tahtubu harfan khairun laka min itki alfi raqabati. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud ini sahabat Rasulullah. Ibnu Mas'ud dinasihati begini,
majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu. Kayak kita ini ibu duduk di sini, duduk di majelis ilmu. Ini namanya majelis ilmu. Karena apa? Karena ada satu ilmu yang akan dibahas, ada satu ilmu yang akan dipelajari. Dudukmu 1 jam di majelis ilmu, la tamassu qalaman. Walau tidak pegang pulpen, ibu-ibu bawa pulpen kan? Bawa. Untuk apa? Tidak bawa. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis apa-apa. Duduk saja, duduk di majelis ilmu, walau tidak bawa pulpen, walau tidak menulis apa-apa, karena maklum ngajinya orang tua. Ngaji orang tua ini ngajinya ngaji. Ayo ngaji bersama dong. Ayo kita nih jiping apa tidak? Ya, ngaji kuping. Artinya kupingnya harus digunakan untuk ngaji, jangan digunakan mendengarkan yang lain. Halo, ayo kita sepakati. Kita ini ngaji artinya kupingnya harus digunakan untuk mengaji, jangan sampai digunakan untuk yang lainnya. Nah, walaupun kita ini jiping, ngaji kuping, tidak menulis, tidak membawa pulpen, tapi niatnya ngaji di sini. Ini pahala kita akan dikasih pahala oleh Allah. Khairun laka, itu lebih baik bagimu min itki al-firaqabatin, ketimbang memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah. 1000 budak itu banyak apa sedikit? Budak itu siapa? Budak ini dulu ceritanya, dulu itu ada peperangan antara Islam dan kafir. Kalau yang kalah dijadikan budak. Budak itu orang yang disuruh bekerja tapi tidak dikasih upah. Itu namanya budak. Kayak sapi disuruh bajak sawah, setelah bajak sawah sapinya hanya dikasih makan, yang dapat bayaran yang punya sapi. Itu namanya budak begitu. Nah, kalau kemarin ibu-ibu ngerti korban kemarin kan banyak ya korban di sini ya. Harga sapi satu sapinya berapa Bu? Satu sapinya berapa kemarin? 20 juta minimal kan 20 juta ya. Nah, kalau misalnya satu budak disamakan dengan harga satu sapi, maka pahala kita yang kita dapat pagi hari ini berarti 20 juta kali 1000. Oh, berapa banyaknya? 20 juta kali 1000. Berapa Bu? Ada yang bisa ngitung? Berapa? Pokoknya banyak gitu ya. Pantesan ibu juga kaya-kaya, nggak bisa hitung-hitung. Berapa kira-kira? 20 juta kali 1000. Ayo, yang bisa kasih hadiah. Berapa? 20 miliar. Tepuk tangan hadiah yang bisa jawab. 20 miliar pahala kita pada pagi hari ini apabila kita niatnya di tempat ini duduk saja ini. Belum nanti kalau itu bawa pulpen, bawa buku, pahalanya tambah. Ya, kenapa harus bawa buku, bawa pulpen, ibu-ibu? Karena otak kita ini terbatas. Apalagi otak-otak zaman sekarang ini banyak muatannya. Di sini pojok sini mikir tagihan motor, sini bayar kontrakan, yang sini mau masak apa nanti saya macam-macam di sini. Ya, waalaikumsalam. Begitu. Karena otak kita ini terbatas, makanya kita ini kalau ngaji dianjurkan bawa pulpen, bawa buku, barangkali ada yang perlu dicatat
Ini tandanya ibaratnya orang yang cerdas, sekali diterangin langsung paham. Ya ada orang seperti itu, ya ada. Ya ada. Nah, yang kedua ada tipe yang kayak botol aqua. Botol aqua itu yang lubangnya agak lumayan besar ya. Nah kalau gelas kan besar lubangnya. Kalau botol aqua tahu ya. Nah kita kasih air 1 gayung. Lumayan banyak yang masuk dan ada yang keluar. Itu tandanya tipe orang yang sedang. Goblok ya tidak, pinter ya tidak, sedang. Tapi ada orang yang punya tipe kayak botol PPO, botol minyak angin, tahu? Botol minyak angin tahu? Ya, nah itu dikasih air 1 gayung, wes bablas, ilmunya kagak ada yang masuk sama sekali. Kenapa? Karena memang tipenya tipe botol PPO. Caranya ngisi bagaimana? Caranya ngisi diambil, dimasukin ke dalam kolam, digerebek, nah itu baru bisa masuk. Ini gambarannya orang yang susah. Ya, gambaran susah karena pikirannya banyak muatan. Ya kalau kita ini ngajinya barlen, bubar, lalen. Diterangin kayak begini, terangin. Nanti sampai rumah ditanya, tadi ngajinya apa? Tahu. Terus pokoknya kiainya lucu. Pokoknya kiainya itu bikin ketawa melulu kan. Biasanya begitu. Nah ini tipe orang yang ketiga. Nah sekarang kita tinggal melihat kita masing-masing. Kita nggak usah saling nunjuk. Kamu PPO loh, nggak usah begitu. Ya, kita ini ukur diri kita. Apakah kita termasuk tipe pikiran kita tipe gelas, atau tipe botol aqua, atau tipe botol PPO. Ya semua disyukuri. Yang penting kewajibannya kan ngaji. Gak usah mikir gelas, aqua, PPO. Yang penting data. Karena ini perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au sami'an. Kun jadilah kamu aliman, orang yang alim. Orang yang alim, orang yang tahu, orang yang pinter. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang pinter, orang yang tahu. Kalau nggak bisa bagaimana? Au muta'alliman, atau orang yang mau belajar. Kalau pinter tugasnya ngajar, yang nggak tahu tugasnya belajar. Nah ibu-ibu ini pilih yang mana? Pilih yang belajar, pilih yang diajar, atau pilih yang ngajar? Ya harus nanti kalau udah pinter gantian. Jangan kok saya terus yang di depan. Kalau udah pinter gantian, yang ngajar gantian. Karena tugas kita disuruh jadi yang pertama adalah orang yang alim. Gak bisa muta'alim, orang yang belajar. Belajar mestinya bawa buku, bawa pulpen. Pak, saya udah tua, gak bisa nulis, gak bisa baca. Nah kalau begitu ausami'an, jadilah orang yang ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang mau mendengarkan. Sudah tahu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, cukup modalnya mendengarkan. Ya, wala takun robian ibu-ibu, jangan jadi kelompok yang nomor 4. Kelompok yang nomor yang bagaimana? Ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, mendengarkan ogah. Ini kelompok nomor 4 itu, ya kan? Ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, mendengarkan ogah. Malah kalau ketemu temennya mau ngaji nih ke Baitun Nahri, mau ngaji, tetap di jalan diajak, malah diajak. Mau kemana? Mau ke Baitun Nahri, ngapain? Ngaji. Apa katanya? Ngapain ngaji? Diterkagak ngaji dulu. Ada model bentuk, ada begitu orangnya. Ada di sini. Alhamdulillah.
bisikin supaya nggak jadi ngaji. Itu namanya provokator. Kelompok yang keempat itu, nah itu namanya fatahna. Kita akan rusak. Kelompok yang keempat inilah yang akan merusak negara, merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan agama. Maka kita ini kan kalau bisa kan jadi masyarakat bagus, di mata Allah juga bagus. Alhamdulillah. Kan begitu ya. Jadi pahala kita pada pagi hari ini, ibu-ibu yang sudah niat ngaji, kita akan dikasih pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak 1000. Alhamdulillah. Makanya kalau sudah ditentukan ngaji, bismillah, karena kita butuh pahala ya, karena kita banyak kekurangan ya, banyak kekurangan. Ada lagi setiap langkah kita ini akan dicatat oleh Allah, dikasih pahala setiap langkah, sama aja ibadah setahun. Alhamdulillah ya. Kita dari rumah ke sini setiap langkah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau mau ngitung ya nanti kalau pulang dihitung. Ya kalau ada 100 langkah berarti ya 100 tahun. Jadi siapa yang paling banyak pahalanya kira-kira? Ya Ustaz orang-orang kalau dihitung berapa langkah? Ya kan? Berapa langkah? Ada 1000 langkah lebih. Ya berarti ada 1000 tahun. Alhamdulillah. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, lanjutnya hadis tadi itu wanafruka ila wajhil alim. Wanafruka adapun pandanganmu ila wajhil alim terhadap wajahnya orang alim, khairun itu lebih baik laka bagimu min alfi farasin ketimbang 1000 kuda. Tasoddaqta engkau bersedekah biha dengannya fi sabilillah dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, lanjutannya keterangan itu yang kedua, yaitu tentang pandangan terhadap orang alim. Ibu-ibu, kalau ada orang alim suka apa tidak? Dijawab. Kalau ada orang alim suka apa tidak? Yang suka hanya 2 orang, yang lainnya masih terpaksa. Saya tanya, kalau ngaji ini supaya komunikasinya hidup, dijawab biar nggak melentur, ya. Nah, saya tanya sekali lagi, ibu-ibu sama orang alim itu suka apa tidak? Suka apa tidak? Suka apa tidak? Alhamdulillah. Kalau sudah suka sama orang alim, memandangnya saja. Ya, jadi jangan dikatakan begini, Pak pengen dilihat aja kok begitu. Bukan begitu. Ini bukan saya maksudnya. Bukan orang alim, bukan saya di sini. Semua orang alim. Ini kalau kita memandang orang alim baru melihat saja, ini kita sudah dikasih pahala oleh Allah, khairun laka. Ya, khairun laka itu lebih baik, pahala lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda. Alhamdulillah. Makanya kalau di rumah itu banyak-banyak fotonya orang alim, para kiai, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, foto Kiai Hasyim Asy'ari tempel di rumahnya. Jangan kok fotonya artis yang ditempel, yang telanjang-telanjang begitu ditempel. Giliran fotonya para kiai, para ulama tidak ada. Itu namanya dunia terbalik, namanya terlalu. Ya, namanya apa? Terlalu. Paham ya?
pahalanya besar. Ya, kalau nggak punya Pak, dari mana saya dapat fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Tinggal ngomong sama Pak Kiai Karudi, insya Allah banyak. Ya, tinggal nanti di figuran, di foto. Nah, tinggal dipasang. Nah, masaknya itu nanti pas kalau kita keluar masuk rumah itu pas, setiap masuk rumah melihat kita dapat paham. Ya siapa aja fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, fotonya ulama-ulama yang kita yang sudah mengajari, membimbing, berjuang di negara ini menjadi negara yang merdeka. Itu sudah sangat berjuang, itu. Termasuk itu datang ngaji ini namanya berjuang untuk melawan kebodohan, berjuang untuk melawan kemalasan, berjuang untuk melawan kekurangan. Kita kan kurang, kenapa kurang? Males, itu kan? Kenapa males? Karena kadang-kadang hasilnya belum kelihatan. Coba kalau hasilnya kelihatan, orang nggak ada malesnya. Ibu-ibu kalau malam-malam tuh, kalau jam 12 malam di jalan sana, kalau lihat orang naik motor kencang-kencangan ke Muara Angke, ya, itu kan pada pasar beli ikan itu kan kencang-kencangan, kagak ada rasa malesnya kayaknya, kagak ada, wah dingin, kagak ada, mau dingin mau hujan, tetap aja dia jam 1 mesti ke pasar Muara cari dengan semangatnya orang itu. Kenapa mereka semangat? Karena udah ketahuan satu belum itu hasilnya 500.000 minimal, makanya dia semangat. Begitu juga kita ini kadang-kadang kalau sudah tahu hasilnya baru semangat. Nah, tapi kan model kita kalau bisa jangan terus-terusan begitu. Contoh, ya itu mohon maaf contoh, kalau disuruh ngaji kadang-kadang lambat datangnya. Kita dokumen, Bapak Ibu yang mau ngaji nanti ada pembagian sembako. Enggak boleh itu majelis sana. Itu kan di sana. Kalau di sini gimana kira-kira? Enggak kan? Enggak kan di sini? Enggak beda maksudnya. Enggak salah gitu ya. Enggak beda. Itu kadang-kadang kita kan pengen hasil yang cash gitu loh. Padahal hasil yang cash itu sedikit. Hasil yang cash itu sedikit. Paling kalau kita dapat sembako paling ya hitungannya 100.000, 200.000 kan sedikit. Karena kita minta cash. Kalau kita minta deposit banyak tuh. Ya tadi ini kan deposit namanya, ya kan? Duduk aja sejak hadiahnya Pak memerdekakan budak 1.000. Memandang orang alim saja hadiahnya pahalanya berapa? Memerdekakan lebih baik daripada 1.000 budak sedekah. Itu deposit, belum dikasih sekarang. Nah kita ini butuh deposit nggak kira-kira? Deposit akhirat butuh nggak? Butuh. Kenapa? Karena perjalanan akhirat lebih panjang. Dunia kan paling 100 tahun selesai. Ibu umur 100 tahun kira-kira masih sehat nggak? Hah? Masih sehat nggak? Yang cantik sekarang ini kalau 100 tahun lagi masih cantik nggak? Hah? Walaupun pakai bedak yang harga 1 miliar ya tetap ada pipinya udah kempong, nggak bisa bagus lagi. Itulah dunia. Maka kita terhadap dunia nggak usah terlalu serius, biasa aja. Karena dunia itu semuanya penipu. Dunia itu semuanya penipu. Bakal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, ya kenikmatan dunia itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Sekarang dikasih cantik, 5 tahun lagi hilang cantiknya. Sekarang dikasih sehat, 10 tahun lagi hilang sehatnya. Ya kan? Sekarang dikasih mobil mewah, enak merasakan naik mobil mewah, 10 tahun lagi udah gak enak naik mobil mewah. Itu namanya tipuan belaka. Tapi kalau di akhirat
namanya banyak itu tidak bisa ditulis dengan angka. Kalau masih 1 juta, 2 juta, 1 miliar itu masih sedikit, 1 triliun masih sedikit. Kenapa? Masih bisa ditulis angkanya, itu masih sedikit namanya. Tapi kalau sudah tidak bisa ditulis angkanya, itu namanya banyak. Makanya dalam bahasa kita, pahala kita yang paling banyak adalah min haitsu la yahtasib, tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Nah untuk itu ya mari kita kumpulin supaya kita punya banyak, sehingga kita ini benar-benar termasuk hamba Allah yang ahli ibadah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Lanjutnya hadis selanjutnya yaitu wasalamuka. Wasalamuka adapun ucapan salammu alal alimi, kepada orang alim. Kita ketemu orang alim, kita ucapin salam, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Pak Ustaz. Pernah nggak ngomong begitu? Nggak pernah. Ketemu ustaznya apa yang diomongin? Assalamualaikum. Kayaknya kakak sama di sini mau lihat kayak gitu aja. Pak Ustaz, bukan assalamualaikum. Pak Ustaz. Sedangkan Bapak bukan begitu. Pertama assalamualaikum. Nanti kalau ketemu ustaznya begitu ya. Jangan kok begini, pertama ustaznya temannya. Halo bro, apa kabar bro? Ustaznya, ustaznya berapa? Kalau ustaznya gaul juga tetap pakai aturan. Nah, salammu terhadap orang alim khairun laka, itu lebih baik bagimu min ibadati alfi sanatin, ketimbang ibadah 1000 tahun. Alhamdulillah. Nah, salam sekali, assalamualaikum 1000 tahun. Ketemu ustaznya 100 kali, tinggal balikan 100. Ketemu ustaznya 1000 kali, tinggal balikan 1000. Dengan memperbanyak assalamualaikum. Tahu nggak artinya assalamualaikum? Tahu belum? Assalamualaikum itu artinya assalamu, semoga keselamatan alaikum tetap pada sampean Bapak Ibu. Kita ketemu orang assalamualaikum, mudah-mudahan kau selamat. Berarti mendoakan. Makanya kalau kita didoakan wajib balas. Jangan mau didoakan nggak mau balas. Makanya assalamualaikum itu pertama hukumnya yang ngawali hukumnya sunnah, jawabnya hukumnya wajib. Tetapi pahalanya ini banyak yang sunnah. Walaupun ini sunnah, pahalanya lebih banyak daripada yang wajib. Artinya apa? Mengawali salam lebih baik daripada menjawab salam. Dipraktekin ya. Karena ini salam ini saling mendoakan. Alangkah indahnya di negara Indonesia ini kalau orang-orangnya sudah saling mendoakan. Yang pejabatnya doain rakyatnya. Ustadznya doain jamaahnya. Jamaahnya ya doain ustadznya. Kan begitu. Namanya doa ini yang baik-baik. Nggak ada doa yang jelek-jelek, itu bukan doa. Ya, yang jelek-jelek bukan doa. Misalnya kita lagi nggak seneng sama orang, tabrak mobil, itu bukan doain itu. Walaupun pakai mudah-mudahan, tapi itu bukan doain. Bahasa Jawanya biasanya apa, nama Bu? Bahasa Jawanya apa? Nyosotno.
apa bahasa Jawanya nyosok atau itu apa nyumpahin dalam bahasa Betawinya ya, nyumpahin gitu. Jadi kita ini harus saling mendoakan. Makanya di dalam sholat itu ada rukun salam kan. Di dalam sholat itu kan ketika kita sholat kan selesai kan bilangnya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Noleh ke kanan, noleh ke kiri sambil mengucapkan salam. Jangan diem baik. Sholat kok gini. Lalu ngapain sholat begitu? Sholat ini ya harus bicara. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita jamaah biasanya itu kita habis salam apa bu? Bersalam, salaman, salaman ke kanan, salaman ke kanan, noleh ke kiri, salaman ke kiri, depan salaman, belakang salaman. Ini adalah ajaran Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang ada Assalamualaikum, tangannya diumpetin, diajak salaman kagak mau. Nah ini orang apa gitu, salaman kok kagak mau, tangannya diumpetin. Pernah lihat orang itu tidak? Ya salaman tangannya diumpetin, nggak mau diajak salaman. Padahal ini salaman kan melambangkan bahwa kita ini di luar musola, di luar masjid, di luar majelis taklim, kita kalau di masyarakat punya tetangga harus rukun. Makanya ada rukun tetangga disebut RT. Nah ini ajaran mana rukun tetangga itu? Ajaran Islam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa saja orangnya yang ngaku iman kepada Allah, yang ngaku iman kepada hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia ini menghormati tetangga. Kalau tidak akur sama tetangga, namanya bukan orang yang awas. Ibu-ibu punya musuh tetangganya, ini gak iman namanya. Sama tetangga harus Lah sampai mana batasan tetangga? Ini saya jelasin sekalian. Batasan tetangga sampai mana ibu-ibu? Tetangga ini batasannya di dalam kitab Qomi'ud yang diterangkan, tetangga ini samping kanan 40 rumah, samping kiri 40 rumah, samping di depan 40 rumah, di belakang 40 rumah. Itu tetangga. Maka kalau sih beruntung tetangganya kali, jadi udah ini apa namanya, udah diskon kan itu kan. Nah, tinggal kesana Ya ini 40 sampai 40 ke kiri 40. Paham? Kira-kira kalau disuruh rukun sebayanya berat apa tidak? Berat tidak? Berat. Dijawab yang jujur, berat apa tidak? Kalau berat saya minta kau kita diskon. Berat apa tidak? Tidak. Ampun, ayo berat apa tidak? Berat. Kalau berat, nah tak minta diskon. Tapi berapa bu? 40. Nolnya dibuang aja. Tinggal berapa? Tinggal 4 ya. Awas 4. Ke depan 4 rumah, belakang 4 rumah, samping kanan 4 rumah, samping kiri 4 rumah. Masih berat? Masih. Diskon lagi. Udah minimal 1. Tetangga dekat yang jejeran rumah kita, samping kanan 1, samping kiri 1, samping kanan 1, ya samping kiri 1. Gimana? Masih berat? Masih. Dasar kalau ukur apa tetangga.
begini, ya dia ini baru dapat kenikmatan, ya misalnya ibu-ibu ini baru datang dari umroh misalnya, ya baru datang dari mana? Umroh. Bawa oleh-oleh nggak biasanya? Bawa oleh-oleh. Yang dikasih pertama siapa? Yang benar. Tetangga. Yang benar. Tetangga apa CS? Kadang-kadang tetangganya belum dikasih. Nah orang tanah pasir dibel karena CS-nya. Buah tempat buah. Kenapa? Buah baru datang dari umroh. Ini bukan orang-orangnya masih banyak. Lah tetangga belum dikasih udah ngebel yang jauh. Nah ini namanya nggak boleh. Begitu nggak boleh. Tetangga dulu minimal atau minimal itu kasih dulu, baru kalau ada sisanya ngebel yang jauh. Kenapa kok begitu Pak Ustadz? Saya takut kalau kuala. Kualanya bagaimana? Giliran ada kesusahan yang repot, tetap ada kemalingan. Siapa yang minta tolong? Balik, tetangga yang repot. Ada kematian. Siapa yang repot? Tetangga. Ya ubah tetangga. Ya kan? Ada kebakaran. Siapa yang repot? Tetangga. Giliran dapat kenikmatan, giliran dapat rezeki yang dikasih orang jauh dulu. Apa kata tetangga giliran kita kesusahan? Ya, boleh. Kata tetangga apa? Udah kamu ngebel CS nih yang jauh. Ya, gak ada yang nolongin. Kebakaran. Tolong kebakaran. Apa yang terjadi? Kata tetangganya, ya siapa minta yang jauh? Itu yang jauh dipilih rumah saya kebakaran. Sudah datang ke sini udah ludes, sudah habis. Ya, sudah habis. Inilah kalau kita tidak memakai aturan-aturan agama, gitu, ya, tidak pakai aturan-aturan agama. Maka mari, walaupun sedikit ilmu yang kita serap, ya kita praktekkan. Karena ilmu yang diamalkan itulah namanya ilmu yang manfaat. Kan begitu? Ilmu yang manfaat ini adalah termasuk apa? Bekal kita besok ketika kita di alam kubur. Ya, orang mati itu temannya 3 perkara. 1 apa? Sedekah jari. 2 ilmu yang manfaat. 3 anak yang soleh. Nah, kita punya yang mana? Sedekah jariah. Sedekahnya banyak ya? Ibu pengen disedekahi atau pengen sedekah? Saya tanya lagi. Ya, kalau disuruh pilih nih, ibu pengen jadi tangan di atas atau tangan di bawah? Ya benar. Tangan di atas ya suka sedekah maksudnya. Yang kan di bawah suka suka minta apa suka ngasih? Hah? Suka minta apa suka ngasih? Kalau suruh pilih loh, ini jadi posisi tangan di atas, tangan di bawah. Di atas. Nah nanti tes-tesannya gampang. Depan itu ada tukang mie ayam bakso. Kita jajan bareng-bareng tuh. 5-6 orang jajan bareng-bareng. Habis makan saya tanya, kira-kira itu cepet-cepetan bayarin apa tunggu dibayarin? Cepet-cepetan bayarin apa tunggu dibayarin? Tunggu dibayarin. Ya kan kita jatah di bawah. Ya, kemarin kan begitu lagi, ibu-ibu ceritanya habis senam sama Pak RW. Ketemu Pak RW, habis senam diborongin es Pak RW. Ya, udah, ibu yang senam tadi udah pulang, cerita sama tetangganya, enak loh senam di sana, kenapa? Traktir sama Pak RW. Lalu traktir kok bangga? Yang bangga kalau bisa traktir, itu baru bangga. Sembakonya pengen gratis, beli gratis, berobatnya gratis, beli gratis, sekolahnya gratis, bayar gratis. Lalu gratis kok yang miskin lah kita gratis semuanya. Kalau bisa kan bangsa yang maju itu bangsa yang tidak meremehkan pemerintahnya. Ini kan udah dikasih kadang-kadang
Ngajinya ada apa tadi? Ini pelajarannya saya ulangi lagi. Satu, ngaji itu hukumnya wajib. Wajib itu tidak boleh kita tawar. Gampang kan? Gampang kan penjelasannya? Ngaji itu wajib. Wajib itu nggak boleh ditawar. Mau tidak mau harus mau. Capek tidak capek tetap berangkat karena ngajinya seminggu sekali. Ngajinya seminggu sekali. Benar apa benar? Kadang-kadang ada ngaji sebulan sekali. Kenapa? Ngaji seminggu sekali, giliran ini ngaji besoknya izin. Berarti kan nggak seminggu sekali namanya itu, ya kan? Minggunya izin, udah lagi ada kondangan. Minggunya lagi acara keluarga. Nah ketemu minggu pertama lagi kan sebulan sekali ngajinya begitu. Bukan seminggu sekali, tapi sebulan sekali. Nah ini kalau kita pengen dapat ilmu dari mana? Ngajinya aja sebulan. Gitu ya. Ngaji hukumnya wajib. Wajib itu tidak boleh ditawar. Kenapa kok ngaji itu wajib? Karena banyak pahala di dalam ngaji itu. Di antaranya satu, duduk kita 1 jam saja di sini dikasih pahala sama dengan memerdekakan 1000 budak. 1000 budak itu kalau kita hitung, kalau satu budaknya dihitung sama dengan satu sapi ini 20 juta kali 1000 20 mil, ya kan? 2, memandangnya kita terhadap orang alim itu juga ibadah. Pahalanya sama dengan sedekah budak 1000. Makanya di rumah perbanyak foto-foto orang alim, ya. Kayak fotonya Kiai Hasyim Asy'ari, fotonya Kiai Maimun Zubair, foto dipasang. Ketika kita lihat gambar-gambarnya artis yang tidak jelas, kita mending melihat gambarnya kiai para ulama. Yang ketiga, saran kita kalau kita ketemu kiai, ketemu ustaz, usahakan budayakan kita pertama kali ucapin dimanapun, ya dimanapun. Ustaz lagi duduk, assalamualaikum kiai, assalamualaikum pak ustaz, itu. Ya kenapa? Karena kita mengucapkan salam kita kepada orang alim, kepada para kiai kita, kepada para ustaz kita, ini pahalanya sama dengan ibadah 1000 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu dibimbing oleh Allah, yang akan mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita bisa istiqomah dalam
Sehat selalu, dikasih kekuatan oleh Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.